Shalom, salam damai dan sejahtera saya ucapkan bagi Anda yang sudah mau mampir ke channel saya. Kesempatan kali ini saya mau melanjutkan kesaksian bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan saya dari penyakit Graves disease. Jadi setelah 3 hari di rumah sakit, itu akhirnya saya diperbolehkan pulang karena akhirnya detak jantung saya kecepatannya berkurang, jadi sudah kembali normal, tapi yaitu dengan bantuan obat yang beta blocker itu. Dokter spesialis juga sudah menjadwalkan saya untuk rutin check up, dimulai dari 1 bulan sekali, kemudian 2 bulan sekali, 4 bulan sekali gitu ya, tergantung dengan bagaimana hasil darah setiap kali saya ambil darah gitu. Jadi singkat cerita, saya hanya 2 kali saja minum obat yang untuk jantung yaitu beta blocker, dan untuk yang tiroid itu saya hanya minum selama 2 bulan. Karena efek samping yang saya rasakan di penghujung 2 bulan itu tidak enak ya, saya rasakan badan saya kok agak ada yang lain, yang tadinya mungkin hyper, ini malah sebaliknya, jadi merasa lemes, terus nggak enak aja. Terus saya bilang ke dokter, dan dokter memang puji Tuhan setuju kalau saya bilang sementara berhentikan saja dulu minum obatnya, dan dia setuju karena memang angka dari hasil ambil darah itu kelihatannya rendah gitu loh. Jadi dari yang tadi angkanya tinggi sekarang jadi rendah. Tapi dia bilang kita harus terus pantau karena ini memang angkanya masih tidak stabil gitu ya. Saya setuju ya, oke, nggak apa-apa, yang penting saya tidak mau minum obat lagi karena tidak memberikan hasil yang saya rasakan enak gitu ya. Lalu saya dan suami saya terus berjalan teguh atas iman kami, atas janji Tuhan, dan saya yakin kesembuhan dari Graves disease ini akan Tuhan berikan kepada saya dan nyatakan dalam hidup saya. Karena Tuhan Yesus sudah membayarnya, dan saya hanya harus percaya dan setia. Jadi selain berdoa, kami juga berucap syukur atas kesembuhan walaupun belum terjadi, tapi kan Tuhan sudah berkata juga, walaupun perkataannya tidak jelas bahwa ya saya sembuhkan, tidak gitu loh, belum ya, tapi yang di rumah sakit itu suatu pengharapan yang sangat besar buat kami. Lalu setelah rutin cek darah dan konsultasi dari 2 bulan sekali, lalu 3 bulan sekali, dan akhirnya total 4 kali di tahun 2018, itu setelah di tahun masuk tahun 2019 itu konsultasinya jadi jaraknya semakin berkurang gitu ya, karena setiap kali saya ke dokter itu angkanya semakin bagus gitu ya. Lalu pada tapi tentunya sebagai spesialis ya, itu kan sudah menjadi tugas dari beliau untuk menganjurkan yang menurut dia baik kan ya. Nah, setiap konsultasi lucunya kan spesialis ini juga orang Katolik, jadi dia juga percaya dengan Yesus Kristus kan ya. Jadi spesialis selalu menganjurkan saya kembali untuk minum obat karena memang angkanya naik turun ya. Tapi saya tolak, saya bilang tunggu saja dokter, beri waktu, beri waktu, jangan bergesa-gesa. Terus saya juga bilang have faith gitu loh. Jadi dia senyum-senyum aja Kak waktu saya bilang kayak gitu ya. Terus pada suatu saat saya datang konsultasi, dan ketika dia mengatakan bahwa sepertinya fungsi tiroid saya sekarang menuju ke lain arah, yang tadinya super aktif malah jadi kurang aktif. Lalu saya bilang ke spesialis saya harapkan ya tidak demikian ya dok, tapi saya juga bilang kepada beliau bahwa saya percaya kesembuhan datang dari Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Terus saya bilang juga ke dia lagi, have faith doctor,
saya bilang gitu. Dia senyum-senyum lagi. Dan di lain kesempatan pada saat datang ke spesialis lagi, hasil tes darah saya cukup baik, dan di situ saya dengan spontan saya bersungkur di lantai di depan dia, depan suami saya, dan memberikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lagi-lagi dia tersenyum gitu ya. Ya saya ya mau bagaimana ya, kita kan harus kasih memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang sumber dari segala kebaikan gitu loh. Kenapa mesti malu ya? Jadi disitulah saya cukup terharu, sukacita karena bisa juga menjadi saksi buat dokter spesialis saya gitu ya. Semoga nama Tuhan semakin ditinggikan, dan semoga dokter spesialis saya itu dan keluarganya juga dapat mengenal Tuhan lebih baik lagi, karena memang saya tahu sebagai dokter itu kadang mungkin cara berpikirnya beda kan gitu. Oke, lalu ini ada sedikit beda dari mengenai grave disease, tapi pada saat saya 2 bulan pertama setelah saya keluar dari rumah sakit itu, saya juga sebetulnya terkena apa yang namanya penyakit shingles gitu. Nah, penyakit shingles ini saya juga nggak tahu sebelumnya, maksudnya saya tahu tapi biasanya itu kan terkena untuk orang yang umur lebih tua ya. Jadi pada suatu hari saya melihat ada sedikit benjolan-benjolan kecil di bagian pinggang saya habis mandi. Rasanya tidak gatal, tidak juga sakit, tapi hari demi hari saya lihat benjolan-benjolan tersebut kayak berisikan air, terus keras gitu ya. Bentuknya lucu-lucu gitu loh. Tapi lama-lama beberapa hari kemudian itu terasa perih. Nah, di situ saya mulai curiga, apa ya ini gitu. Terus saya sama suami akhirnya bertekad untuk cek ke dokter untuk mencari tahu, konfirmasi apa ini. Dan sebelumnya saya udah cari ke internet gambar yang sesuai dengan apa yang ada di kulit saya itu, dan memang sepertinya ini shingles. Dan memang setelah dokter periksa, dia konfirmasi ini shingles, dan dia berikan saya obat gitu ya. Tapi ketika dokter itu berikan saya resep obat, itu dia bilang, tapi ini obat sebetulnya manjur untuk diminum 3 hari sebelum benjolan-benjolan tersebut keluar. Nah loh, lalu bagaimana kalau misalnya pada saat benjolan keluar aja juga tidak ada rasa gatal ataupun sakit atau ada gejala-gejala apa, bagaimana ada orang tahu kalau akan dia dapat shingles? Kan aneh ya. Tapi ya itulah, namanya juga bukan Tuhan ya, jadi tidak ada yang sempurna gitu ya. Dokter kan hanya berusaha dari pengetahuan yang dia pelajari di sekolah, mulai dari karir mereka gitu kan ya. Anyway, jadi obatnya pun tidak saya minum, saya biarkan saja. Tapi puji Tuhan, satu bulan berselang shinglesnya sembuh, dan malah tidak meninggalkan bekas sama sekali. Puji Tuhan, haleluya. Jadi sekali lagi Tuhan setia, Tuhan yang menyembuhkan saya. Dan memang pada setiap saat apapun yang terjadi, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami hadapi, suami saya dan saya itu, kami selalu bawa doa sebaik mungkin gitu ya. Karena apa sih yang kita tahu untuk mencari jalan keluar gitu kan ya. Jadi segala sesuatu pun kami berdoa untuk minta petunjuk Tuhan apa kehendaknya dalam situasi yang kami sedang jalani gitu. Lalu setelah shingles, tiba-tiba suatu pagi mata saya bengkak, muka saya bengkak, seperti habis digigit lebah gitu ya. Saya juga heran, kenapa ini muka begini. Tapi anehnya saya tidak merasakan
sakit, pusing atau gejala-gejala lain, kecuali ya fisik itu kelihatan bengkak dan kelihatan aneh aja gitu ya. Tapi puji Tuhan saat itu, pada saat mengalami keanehan-keanehan itu, saya juga tidak merasa panik. Suami saya juga tidak merasa panik. Saya juga merasakan bahwa tidak akan ada sesuatu yang berbahaya. Saya pun tetap pergi ke kantor. Yang ada memang teman sekerja saya yang malah khawatir. Tapi saya bilang, oh nggak apa-apa, saya nggak merasakan sakit atau ada demam atau apalah gitu ya, tidak ya. Dan puji Tuhannya lagi, hanya teman sekerja saya aja yang ada, tapi para manajer-manajer itu sedang dinas keluar negeri gitu. Jadi sepi di kantor. Jadi ya, dan kejadian itu hanya berlangsung 1 bulan, dan dalam 1 bulan itu juga bukan 1 bulan, 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu itu juga Tuhan menyembuhkan saya dari yang muka bengkak, mata bengkak kayak disengat lebah, terus kulit saya jadi hitam, agak coklat hitam, terus akhirnya mengelupas kayak ganti kulit gitu. Pokoknya aneh. Tapi saya cuman serahkan sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau ingin saya pergi ke dokter ya ke dokter, kalau tidak menunggu, karena saya percaya bahwa kesembuhan ada dari Engkau, ya itu dia. Jadi saya jalani aja, dan memang dalam 1 minggu itu berangsur-angsur sembuh, hilang, dan malah kulit saya malah menjadi bersih, lebih bersih dari sebelumnya. Haleluya. Luar biasa kerja Tuhan. Memang kalau kita mengikut Tuhan Yesus itu harus siap sedia untuk bukan dipermalukan, tapi berjalan secara iman dalam keadaan yang mungkin menurut pikiran kita malu, nggak mungkin gitu ya, tapi kita harus tepis itu dan hanya lihat Tuhan dan berjalan lurus. Memang susah, tidak mudah, itu harus saya ingatkan, tapi dengan bantuan Roh Kudus itu semuanya mungkin. Kembali mengenai Graves' disease, itu dokter spesialis saya sudah pernah saya tanya, saya bilang, dok, ini penyakit ini itu bisa sembuh nggak sih? Dokter spesialis saya bilang, nggak bisa, ini penyakit ini itu hanya bisa dikontrol. Kalau misalnya mau dioperasi, diangkat tiroidnya, ya tidak akan lagi punya hipertiroid atau hypotiroid, tapi harus minum obat hormon gitu ya. Jadi supaya hormon buatan gitu, atau minum obat selamanya supaya menjaga keseimbangan hormon. Lalu saya pikir, masa sih tidak ada kesembuhan itu? Karena di pikiran saya itu tidak ada yang mungkin dengan Tuhan Yesus. Itu kesembuhan itu semua datang dari Tuhan, dan kalau Tuhan mau, apapun yang kata manusia tidak bisa sembuh, itu bisa sembuh. Amin. Lalu saya juga tanya ke dia, dokter, ada makanan yang harus dijaga nggak selama penyakit ini, yang harus dikurangi atau yang mungkin lebih difokuskan makanannya? Dia bilang, oh nggak ada ya, katanya gitu. Jadi dokter ini tuh betul-betul yang tidak percaya dengan segala sesuatu yang natural. Ini menurut saya ya, dari apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dari mulut beliau, karena saya tanya kan. Ya udah, saya pikir oke, kita lihat saja nanti dalam pikiran saya. Lalu di bulan Februari 24 tahun 2020, berarti sudah 2 tahun ya setelah saya pertama kali didiagnosa penyakit Graves' disease di tahun Januari 2018. Lalu tanggal Februari 24 itulah ketika suami saya sedang saat teduh, dia sedang berdoa tentang hal-hal yang lain, sedang
memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, lalu tiba-tiba dia mendengar suara Tuhan yang berkata, I have healed your wife. Lalu suami saya agak tertegun. Hah? Padahal dia sedang tidak mendoakan saya, pokoknya dia sedang berdoa dengan topik yang sangat berbeda. Lalu suami saya bilang berita gembira ini kepada saya, dan kami pun bersuka cita dan bersyukur atas sekali lagi Tuhan sangat baik, sangat sayang sama anak-anaknya, dan dia mau memberikan janji ini kepada saya, kepada suami saya. Lalu kami pun berhenti berdoa untuk kesembuhan dan diganti dengan semakin mensyukuri kesembuhan yang Tuhan berikan, walaupun belum terjadi ya. Lalu perlu diingatkan juga bahwa secara jasmani tanda-tanda penyakit tersebut masih ada. Misalnya masih kelihatan pembengkakan kelenjar tiroid di leher saya, walaupun kecil tapi masih bisa kelihatan. Namun ini kadang memang bisa bikin jadi batu sandungan gitu ya. Tapi sekali lagi saya diingatkan bahwa kita itu sebagai anak-anak Tuhan, kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. So we walk by faith, not by sight. Jadi suami saya dan saya imankan dan jalan terus, tidak tengok kanan kiri, pokoknya gitu ya. Lalu saya bilang sama Tuhan setelah kejadian pada saat itu, saya mendengar dari suami saya bahwa Tuhan berkata, I have healed your wife. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau telah menyembuhkan saya, tapi saya minta tunjukkan bukti kesembuhan itu di atas hasil tes darah berikutnya. Ini untuk spesialis yang saya datang konsultasi juga, dan doa tersebut saya panjatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun di tahun tersebut, tahun 2020 ini, saya mempunyai perasaan yang berbeda, yaitu dengan keyakinan yang lebih teguh bahwa Tuhan akan memberikan bukti di atas hitam dan putih. Makanya saya lebih gentar lagi untuk meminta sama Tuhan bukti di atas hitam dan putih tersebut. Karena saya bilang ini bukan untuk saya saja, tetapi untuk dokter spesialis, dan supaya orang-orang lain juga mereka tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekedar yang tertulis di Alkitab, tapi Dia Tuhan yang hidup dan berkuasa dan bekerja bahkan sampai sekarang, dan bahwa pekerjaan-pekerjaan mujizat itu masih berlangsung zaman sekarang, bukannya pada zaman-zaman dahulu kala aja yang waktu kita baca di Alkitab tersebut gitu loh. Lalu tahun 2020 ini seharusnya saya konsultasi pertama itu di bulan Maret, tapi seperti yang kita tahu bulan Maret adalah awal gencarnya virus COVID kan ya. Jadi appointment saya itu diundur 6 bulan, yaitu ke bulan September. Dari hasil tes darah sebelumnya, yaitu September 2019 sampai tes darah yang September 2020 itu bedanya 1 tahun ya. Jadi saya tidak bertemu dengan dokter dan tidak ambil tes darah selama 1 tahun lamanya. Lalu tiba waktunya saya ambil tes darah di bulan September. Lalu saya tumpang tangan di surat permohonan tes darah tersebut sebelum saya pergi ke klinik. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya berdoa kalau Engkau izinkan bahwa surat requisition surat permohonan darah tes darah ini supaya hasilnya sempurna Tuhan, gitu ya, amin gitu. Lalu setelah 4 hari kemudian kami menerima hasil tes darahnya, karena ini bisa dilihat tes darahnya oleh saya dan oleh dokter spesialis. Lalu saya dan suami saya tidak sabar melihat hasil
tes darahnya, dan ketika kami melihat hasil tes darahnya sempurna, angka-angkanya itu sempurna, saya dan suami saya betul-betul terharu, bergembira dan bersyukur atas janji Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup saya. Saya bersungkur, menangis dan berterima kasih atas kemurahan, belas kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Haleluya, saya disembuhkan oleh penyakit dari penyakit grave disease yang katanya tidak bisa sembuh, dan saya juga minum obat hanya total 2 bulan. Ingatkan ya, untuk yang jantung aja juga cuma 2 kali setelah saya keluar dari rumah sakit. Puji Tuhan, luar biasa kerja Tuhan itu sangat nyata, sungguh luar biasa, di luar pengertian kita. Tapi bagi mereka yang percaya dan mau menerima bahwa janji Tuhan itu ada dan nyata, semoga ya dinyatakan di kehidupan kita gitu ya, asalkan kita percaya dan imankan. Tiba waktunya konsultasi lewat telepon dengan dokter spesialis, dan dokter konfirmasi juga bahwa memang tiroid saya bekerja secara normal sekarang dilihat dari hasil tesnya, dan dia juga turut senang. Saya juga tidak lupa untuk memuliakan Tuhan supaya dokter mendengarnya dengan telinganya sendiri bahwa kesembuhan ini adalah anugerah dari Tuhan. Lalu mengambil sikap berjaga-jaga, saya tetap dijadwalkan untuk kontrol setahun sekali. Dan di tahun ini, di tahun 2021, itu di bulan September saya ambil tes darah dan hasilnya tiroid saya tetap sehat. Haleluya. Kesembuhan yang datangnya dari Tuhan itu memang sempurna. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus semesta alam.